Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ketua Komisi Bahsul Masail Maudhu'iyah ini Pak Kiai Muqsid Ghazali hari ini saat ini belum bisa datang ya. Saya Abdul Ghafur ini Ketua SC mewakili. Di Maudhu'iyah ada 3 isu yang dibahas. Pertama mengenai umat Islam ikut memfasilitasi sesuatu yang secara agama itu tidak diperbolehkan. Kaitannya kita ini hidup berbangsa, di mana hidup tidak hanya eksklusif umat Islam, tetapi juga berbagai umat. Nah, di Komisi Bahsul Masail Maudhu'iyah ini bicara dalam hal ini rambu-rambunya. Apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang diperbolehkan kaitannya hal-hal yang menurut agama Islam itu tidak diperbolehkan, tetapi itu adalah hal yang sifatnya seringkali niscaya dalam kehidupan berbangsa. Misalnya, presiden atau misalnya bupati atau siapapun penguasa, itu pasti akan ikut memfasilitasi pendirian rumah-rumah ibadah misalnya, yang itu menurut agama Islam itu jelas bertentangan secara akidah. Dan tentu tidak hanya itu. Ini juga akan menyangkut banyak hal di bidang sosial, di bidang perdagangan dan lain sebagainya. Nah, di antara tema yang dibahas di Maudhu'iyah ini adalah ada sesuatu yang secara agama itu bertentangan tetapi dilindungi. Ya, karena negara ini harus melindungi berbagai elemen yang ada di negeri ini. Ya. Nah, di Bahsul Masail Maudhu'iyah ini juga sebetulnya sudah menyampaikan berbagai pendapat. Dalam hal ini ulama ada berbagai pendapat dan Komisi Bahsul Maudhu'iyah menyampaikan bahwa kehidupan bernegara yang seperti ini memang seringkali tidak bisa dihindari. Ya, hidup ya begitu. Ya. Jadinya dibedakan antara sesuatu yang tidak boleh tapi dilindungi dan tidak boleh yang tidak dilindungi. Itu salah satu pembahasannya tentu ya. Kemudian tema lagi yaitu tentang relasi antara penguasa dengan ulama. Tema ini diangkat karena ada sebagian menurut yang kita pandang, ulama itu yang secara total itu adalah masuk pada wilayah politik. Sehingga tidak lagi bisa dibedakan sebetulnya dia ini politisi apa dia ini ulama. Tetapi di sisi yang lain, ada sebagian arus masyarakat di mana kalau ada ulama itu berdekatan dengan umarok, maka capnya itu disebut dengan ulama usuk, ulama yang tidak baik. Dan ini bisa menyisir kemana-mana. Karena itulah Bahsul Masail Maudhu'iyah ini diantaranya menyampaikan hubungan antara ulama dengan umaro ini adalah komplementer, takamuliyah. Kewajiban ulama adalah mendampingi para penguasa. Sebaiknya
kewajiban para penguasa adalah selalu konsultasi dengan para ulama. Ini akan menjadi pedoman betul, terutama kita memasuki tahun 2024, di mana banyak energi yang akan masuk di wilayah ini dan Nahdlatul Ulama pasti akan terlibat ini. Dan tidak boleh tidak terlibat, tetapi terlibat yang terhormat. Itu diantara yang dibahas. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah menyangkut sesuatu yang sudah dilaksanakan, tetapi secara fatwa itu belum mendapatkan respon yang cukup di Nahdlatul Ulama, yaitu masalah batas orang yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, di mana harus menjalankan umroh, menjalankan ihram. Nah, pertanyaan yang intinya adalah apakah batasan-batasan mikot makani Indonesia biasanya di Yalamlam, kalau di daerah Irak itu namanya Dhatu Irqin, ada Juhfah dan seterusnya. Apakah ini murni tauqifi, itu semuanya harus berdasarkan nas, ataukah ada hal-hal di mana yang tidak berdasarkan nas, yang itu masuk pada wilayah ijtihad? Nah, keputusan Bahsul Masail Maudhu'iyah, mikot ini ada nuansa nasinya, tapi juga ada nuansa ijtihadinya. Meski belum masuk pada pembahasan secara spesifik, bagaimana kalau jamaah Indonesia itu mikotnya berada di Jeddah. Apakah ini menyalahi aturan ataukah tidak menyalahi aturan. Tetapi secara maudhu'i, secara tematik sudah ditetapkan bahwa wilayah yang seperti ini masuk pada wilayah ijtihad. Yang itu artinya, kalau kemudian ada pernyataan bahwa haji sampai di Jeddah, itu sebetulnya bisa masuk pada wilayah yang ijtihadi. Sehingga meski Bahsul Masail tidak memutuskan secara spesifik wilayah ini, karena akan dibahas di pembahasan-pembahasan berikutnya. Itu dari Komisi Maudhu'iyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.